Jelang sidang lanjutan proses perceraian Risty Tagor dan Stuart Collin yang akan digelar siang nanti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hubungan Stuart Collin dan Risty Tagor justru kembali memanas. Meski sidang nanti beragendakan pembacaan replik atau tanggapan pihak Risty kepada Stuart Collin, namun kedua kubu justru terlibat perang statement dan saling tuding. Antara lain, pihak Risty menuding Stuart Collin sebagai lelaki yang penuh dengan 1000 wajah kebohongan, baik sebelum maupun sesudah pernikahannya dengan Risty Tagor. Sementara pihak Stuart Collin menuding Risty sebagai pihak yang matre alias materialistis. Benarkah saat menikah dulu, Risty Tagor meminta sebuah mobil mewah yang sekarang menjadi tren para selebriti dari Stuart Collin sebagai mahar untuk pernikahan? Ya jelas ya, dari pertama juga sudah kelihatan ya tentang mahar, tentang cincin yang harus mahal seperti apa segala macam. Klien kami juga pernah mengutarakan ini ya, pada saat mereka lagi asik-asik menikah, si Risty Tagor minta dibelikan mobil Alphard. Itu nggak benar, saya jamin itu nggak benar. Nggak, Risty bukan tipe perempuan matre. Saya nggak tahu siapa yang meminta ini. Ya, apakah memang murni dari si Risty Tagor atau dari pihak keluarga, saya nggak tahu. Tapi itu yang pernah diungkapkan oleh klien kami. Tidak hanya mengaku bahwa Risty Tagor meminta mobil mewah yang kini menjadi tren sebagai mahar nikah, pihak Stuart pun mengaku telah menanggung semua biaya pernikahan mereka yang terhitung kurang lebih mencapai 300 juta rupiah. Menurut sang pengacara, Stuart sendiri ingin menggelar pesta pernikahannya dengan sederhana, lantaran tengah mempersiapkan diri untuk bersekolah pilot. Namun belakangan, pihak Risty mencium adanya dugaan kebohongan Stuart. Benarkah Stuart berbohong soal rencananya untuk menempuh pendidikan pilot? Dia mengatakan kalau pernikahan ini sederhana, saya ingin uang yang saya simpan ini untuk untuk saya menjadi sekolah untuk menjadi pilot, kan begitu. Nah lalu karena di luar dugaan, pihak dari keluarga si Risty inginnya agak dirayakan, agak ada besar-besaran seperti itu. Ya terpaksa, klien kami telah mengeluarkan biaya hampir kurang lebih 300 juta untuk biaya pernikahan. Tadinya pengen biasa-biasa aja, terus setelah tuh mikir gini, kasihan kak, si Risty waktu pertama belum pernah diramein gitu. Belum pernah diramein, jadi adik saya tuh tadinya pengen, gak apa-apa lah kak ya, sekali seumur hidup gitu, biar waktu saya nikah kan juga gak diramein, terus waktu kakak enggak, jadi pengen ada sesuatu yang adik saya tuh bilang, biar mama kita bangga gitu. Nggak enak sih sebenarnya ngomongin ini, cuman saya tuh kok ya sebenarnya sih sedih gitu. Adik saya apalah gitu, dia cuman adik saya satu-satunya. Ya wajar lah kalau adik saya masih gembel, dia masih baru. Bener dia daftar sekolah pilot. Emang dia lulusan sekolah apa? Dari depan terlalu banyak omong dengan janji uang, dengan ngomong soal pilot sekalipun. Mama tahu lah bagaimana setelah dia ngomong pilot, setelah nikah saya bilang saya malu. Kenapa saya malu? Saya mesti ngomong apa sama orang tua saya kalau ternyata semua pilot itu bohong. Gak ada masalah soal pilot, dia belum daftar, belum apa segala macam. Saya sampai tiduran di tempat tidur karena saya bilang saya mesti ngomong apa sama mama papa saya malu sekali. Saya memperkenalkan orang tua saya sama laki-laki yang ternyata sejuta janji dan omongannya dia. Dugaan adanya kebohongan Stuart kepada Risty dan keluarganya juga tercium dari persoalan tentang cincin kawin. Ketika pihak Stuart mengaku telah membeli cincin kawin yang terbuat dari berlian, namun pihak Risty Tagor justru mengaku tidak ada cincin berlian yang dibeli oleh Stuart, kecuali hanya cincin senilai 4,5 juta rupiah. Waktu ijab kabul, Stuart sudah memberikan cincin ya, berupa berlian gitu. Maksudnya Stuart kan naif kan, dia bilang, buat mahar, iya udah kak, tenang aja gitu. Ternyata menurut dia tuh, karena dalam Islam, dia bilang kan dalam Islam nggak ada cincin kawin kak gitu, jadi adanya mas kawin. Pikiran dia mas kawin berlian itu kan Risty mau berlian, jadi dibeli ya biarpun sebutir kecil. Ini ada buktinya kok, adik saya beli sendiri, saya nganterin. Berdasarkan informasi katanya tuh nggak ada berliannya. Itu kan mereka nunjukin kwitansi sepasang cincin kawin harganya 4.500.000. Mas saya sih berlian ada harganya 4.500.000. Itu aja. Jadi kalau dibilang saya buka aib, saya tidak buka aib. Saya cuma mau tidak ada perempuan lagi yang jadi korbannya itu seperti saya.
karena dia pintar sekali di awal, tapi kalian nggak tahu nanti setelah nikah diapain sama dia. Lalu jelang sidang lanjutan pada siang hari nanti, benarkah pihak Stuart Collin menuding bahwa faktor materi lah yang telah menjadi penyebab utama langkah Risty Tagor menggugat cerai Stuart Collin? Intinya adalah sebenarnya harta, udah jelas ini. Kenapa? Karena mereka bicara mahar, lalu ada katakan statement bahwa menggunakan fasilitas klien kami, mobil. Loh, mereka ini suami istri. Lah kalau suami istri masa nggak boleh menggunakan fasilitas mobil? Kalau masalah mobil, namanya suami istri kan, Risty udah punya mobil sendiri. Katanya Stuart juga punya ada mobil sendiri. Nah, terus tiba-tiba Stuart pengen pakai mobil Risty, ya harus izin. Ya harus begitu etikanya. Jangan mentang-mentang suami terus memakai barang-barang istri seenaknya. Risty ini kan anak saya, anak perempuan saya. Udah pastinya saya harus melindungi dia. Kalau keluarga ikut campur ya, kalau dia datang dengan keluarga ke keluarganya Risty, pastinya ya saya sebagai orang tuanya yang mengamankan nih anak perempuan. Untuk pertama kalinya bermain film, apa yang membuat Nabila JKT48 grogi menyanyi sendiri? Simak kisahnya hanya di Was Was sesaat lagi.